Ya. Dalam videografi dan mengikuti pergerakan objek dengan kamera. Menjaga objek tetap berada di bingkai saat bergerak. Teknik ini digunakan untuk menciptakan mendesak gerak yang lurus dan agak sering digunakan dalam pembuatan film olahraga dan dokumentasi. Sama itunya ya, Cak. Oh, Cak. Ocha, lu bisa di video tadi. Buset, tidak kedip. Kok berwarna? Dihulek tuh. Enggak suara ini. Suara. Dik. Din. Dik, kita videonya kuning di situ. Ininya, situ aja. Video di situ. Langsung
Penutupan. Sekian video dan presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teknik pergerakan kamera. Nama saya Rosa. Nama saya Sultan. Nama saya Dewan. Nama saya Dewo. Langsung. Teknik zoom out. Zoom out mengacu pada tindakan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas atau mengambil langkah mundur untuk memahami gambaran yang lebih besar. Ini bisa diterapkan dalam berbagai konteks termasuk fotografi, strategi bisnis, dan bahkan terapi. Teknik zoom in. Zoom in dalam konteks umum mengacu pada tindakan memperbesar tampilan suatu objek atau area baik dalam fotografi, videografi maupun dalam konteks tulisan. Teknik build a view. View. Build a view atau pandangan mata burung adalah teknik pengambilan gambar atau video dari posisi yang sangat tinggi, seolah-olah dilihat dari sudut pandang burung yang sedang terbang. Teknik zooming. Teknik zooming dalam videografi dan fotografi melibatkan mengubah panjang fokus lensa untuk memperbesar atau memperkecil objek dalam bingkai. Teknik ini digunakan untuk menarik perhatian pada detail tertentu atau untuk memberikan pandangan yang lebih luas tentang suatu adegan. Ini ada videonya nggak? Nggak ada videonya. Ini bisa di-share nggak? Maksudnya langsung contoh gitu loh. Teknik wrap dalam videografi melibatkan pergerakan kamera secara lateral, kiri atau kanan, sambil tetap menghadap objek. Teknik ini digunakan untuk mengikuti objek yang bergerak ke samping atau untuk menambah dinamika pada pengambilan gambar. Teknik dolly. Teknik dolly dalam videografi melibatkan pergerakan kamera maju atau mundur di sepanjang trek atau rel, mendekati atau menjauhi dari objek. Teknik ini digunakan untuk menciptakan efek mendalam, menarik penonton lebih dekat atau memberi pandangan lebih luas tentang suatu adegan. Teknik follow. Teknik follow dalam videografi melibatkan kamera yang mengikuti pergerakan objek, menjaga objek tetap di tengah bingkai saat bergerak. Teknik ini digunakan untuk memberikan perspektif dinamis dan mendekatkan penonton pada aksi yang sedang terjadi. Eye level. Teknik leveling atau level dalam videografi dan fotografi melibatkan menjaga kamera tetap sejajar atau horizontal saat merekam atau memotret. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa horizon tetap lurus dan adegan terlihat alami dan seimbang. Frog eye dalam konteks fotografi mengacu pada teknik pengambilan gambar dengan sudut pandang rendah, seolah-olah dilihat dari mata katak. Kamera ditempatkan dekat dengan tanah, memungkinkan subjek terlihat lebih besar, lebih dominan, atau bahkan menakutkan. Tracking dalam bahasa Indonesia berarti pelecakan atau pemanduan secara umum. Tracking
merujuk pada kegiatan mengikuti atau memantau pergerakan atau keberadaan suatu objek, baik itu barang, kendaraan, orang, atau informasi. Teknik leveling. Leveling kamera mengacu pada posisi relatif kamera terhadap subjek dan tanah yang memengaruhi bagaimana gambar terlihat. Level kamera yang berbeda seperti level mata, tinggi, rendah, tinggi, sudut rendah dapat menciptakan berbagai kesan dan perspektif dalam fotografi dan videografi. Sekian sekian dari presentasi kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tugas TAPI ingin mempresentasikan tentang teknik pengambilan gambar dan video. Perkenalkan, nama saya Zara Kurniasari. Saya Raffi Musyafa. Nama saya Muhammad Tabian Fadilah. Saya Alden Jimiko Fade. Panning. Teknik panning adalah pergerakan kamera secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya pada posisi kamera yang tetap, biasanya menggunakan tripod atau penyangga. Gerakan ini digunakan untuk mengikuti pergerakan subjek, memperbaikan lingkungan secara menyeluruh atau menggerakkan perhatian penonton dari suatu titik ke titik lainnya dalam adegan. Tilting. Teknik tilting adalah gerakan kamera secara vertikal ke atas, tilt up, atau ke bawah, tilt down, tanpa mengubah posisi. Biasanya memakai tripod untuk menampilkan objek dari atas ke bawah atau sebaliknya, menciptakan kesan ketinggian, mengikuti subjek, dan memberi efek dramatis. Teknik tracking. Teknik tracking adalah pergerakan kamera yang mengikuti subjek secara horizontal atau vertikal dengan secara memindahkan posisi kamera secara fisik, biasanya menggunakan rel, dolly, slider, atau stabilizer. Gerakan ini membuat kamera bergerak sejajar atau mengikuti subjek sehingga penonton merasa ikut bergerak bersama. Sering digunakan untuk mengikuti karakter yang berjalan, mengejar aksi, atau memberikan pandangan yang lebih imersif terhadap suatu adegan. Zooming. Teknik zooming adalah pergerakan kamera yang mengubah jarak fokus lensa untuk membuat objek terlihat lebih dekat atau lebih jauh. Tanpa memindahkan posisi kamera, teknik ini digunakan untuk menonjolkan detail, menarik perhatian penonton pada objek tertentu, atau menciptakan efek dramatis dan emosional dalam sebuah adegan. Crab. Teknik crab adalah pergerakan kamera secara horizontal ke kiri atau ke kanan dengan posisi kamera tetap menghadap ke depan. Mirip seperti gerakan menyamping seekor kepiting, biasanya dilakukan dengan bantuan dolly atau slider. Teknik ini digunakan untuk mengikuti subjek yang bergerak sejajar atau mempertahankan area di samping tanpa mengubah sudut pandang kamera. Dolly. Teknik dolly adalah pergerakan kamera yang memindahkan posisi secara fisik, maju, dolly in, atau mundur, dolly out, menggunakan alat seperti dolly, slider, atau stabilizer, sehingga jarak antara kamera dan subjek benar-benar berubah. Berbeda dengan zooming, yang hanya mengubah lensa. Tapi dolly memberikan efek perspektif yang lebih natural dan imersif. Sering digunakan untuk mendekatkan penonton pada subjek, atau membuka pandangan ke seluruh adegan. Follow. Teknik follow adalah pergerakan kamera yang secara aktif mengikuti pergerakan subjek, baik ke depan, belakang, maupun ke samping, sehingga menonton merasa ikut bergerak bersama subjek tersebut. Teknik ini bisa dilakukan dengan berjalan menggunakan steadicam, gimbal, atau kendaraan, dan sering dipakai untuk adegan aksi, olahraga, atau momen dinamis, agar penonton tetap fokus pada subjek utama.
Leveling atau level. Teknik leveling atau level adalah teknik mengatur posisi kamera agar sejajar secara horizontal, sehingga hasil gambar tidak miring atau condong. Tujuannya adalah menjaga garis horizon tetap lurus dan komposisi tampak stabil, biasanya dilakukan dengan bantuan tripod, bubble level, atau fitur auto level pada kamera. Teknik ini penting untuk menciptakan gambar yang seimbang dan nyaman dilihat, terutama pada pengambilan gambar pemandangan atau arsitektur. Sudut pengambilan gambar, bird eye view. Bird eye view adalah pengambilan gambar yang mengambil dari posisi sangat tinggi, tegak lurus, menghadap ke bawah, sehingga memberikan pandangan seperti yang dilihat burung saat terbang. Teknik ini digunakan untuk memperlihatkan keseluruhan area atau pola dari atas, menengahkan skala, jarak, atau tata letak suatu tempat, dan sering dipakai dalam peta visual adegan pembukaan film, atau pengambilan gambar keramaian dari landscape. High angle. High angle adalah sudut pengambilan gambar, di mana kamera ditempatkan lebih tinggi dari subjek dan mengarah ke bawah. Sudut ini biasanya digunakan untuk membuat subjek terlihat lebih kecil, lemah, atau tidak berdaya, serta memberikan pandangan yang lebih luas terhadap area di sekitarnya. Teknik ini sering dipakai dalam film untuk menekankan kerentanan atau ketidakunggulan karakter. Low angle. Low angle adalah sudut pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan lebih rendah dari subjek dan mengarah ke atas. Teknik ini membuat subjek terlihat lebih besar, kuat, berwibawa, atau menakutkan serta memberi kesan dramatis. Sudut ini sering digunakan dalam film untuk menonjolkan kekuatan karakter atau keagungan suatu objek. Eye level. Eye level adalah sudut pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan sejajar dengan tinggi mata subjek sehingga menghasilkan pandangan yang natural seperti yang dilihat manusia. Teknik ini memberi kesan netral, realistis, dan tidak memihak sehingga sering digunakan dalam percakapan atau adegan yang ingin terasa alami dan dekat dengan penonton. Frog eye view. Frog eye view melibatkan sudut pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan dari sudut sangat rendah mendekat ke tengah dan mengarah ke atas menyerupai pandangan katak. Teknik ini memberikan kesan bahwa subjek terlihat lebih dasar, dominan, atau bahkan dramatis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teknik audiovisual dengan teknik pergerakan kamera dan teknik pengambilan kamera. Sini dengan saya Muhammad Andika Permana, di samping saya ada Muhammad Fadilah, samping saya lagi ada Muhammad Ihsan, dan terakhir ada Brian. Oke, yang pertama yaitu teknik panning. Teknik panning menangkap objek bergerak dengan latar belakang buram, gunakan kecepatan shutter speed rendah, ikuti gerakan objek dan ambil gambar atau foto saat kamera bergerak bersamaan. Ini teknik apa? Teknik tilting. Dalam teknik dan videografi melibatkan menggerakkan kamera secara vertikal baik naik atau turun saat merekam keseluruhan objek atau adegan dari atas ke bawah atau sebaliknya, memberikan perspektif dari atas maupun tinggi suatu objek. Teknik tracking dalam videografi, fotografi melibatkan mengikuti pergerakan objek dengan kamera, menjaga objek tetap di dalam bingkai saat bergerak. Teknik ini digunakan untuk menciptakan kesan gerak yang mulus dan mengikuti aksi, sering digunakan dalam pembuatan film, olahraga, dan komuter. Teknik zooming dalam videografi dan fotografi melibatkan mengubah panjang fokus lensa untuk memperbesar atau memperkecil objek pada detail tertentu atau untuk memberikan pandangan yang lebih luas tentang suatu adegan. Teknik wrap dalam videografi melibatkan pergerakan kamera secara lateral, kiri atau kanan sambil tetap menghadap objek. Teknik ini digunakan untuk mengikuti objek yang bergerak ke samping atau untuk menambahkan dinamika pada pengambilan gambar.
Teknik dolly dalam videografi melibatkan mundur di sepanjang trek atau rel, mendekati atau menjauh dari objek. Teknik ini digunakan untuk menciptakan efek ke dalam, menarik penonton lebih dekat atau memberi pandangan lebih luas tentang suatu adegan. Teknik follow dalam videografi melibatkan kamera yang mengikuti pergerakan objek tetap di tengah bingkai saat bergerak. Teknik ini digunakan untuk memberikan perspektif dinamis dan mendekatkan penonton pada aksi yang sedang terjadi. Teknik leveling dalam videografi dan fotografi melibatkan menjaga kamera tetap sejajar atau horizontal saat merekam atau memotret. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa horizon tetap lurus dan adegan terlihat alami dan seimbang. Teknik bird eye atau pandangan mata burung adalah teknik pengambilan dari posisi yang sangat tinggi, seolah-olah dilihat dari sudut pandang burung yang sedang terbang. Teknik high angle adalah dalam fotografi pengambilan gambar dari posisi yang lebih tinggi dari objek sehingga kamera mengarah ke bawah. Teknik low angle dalam fotografi adalah teknik pengambilan gambar dari sudut pandang yang lebih rendah dari objek sehingga kamera mengarah ke atas. Teknik eye level sendiri dalam fotografi adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan sejajar dengan tinggi objek atau dengan kata lain posisi kamera sejajar dengan mata subjek. Teknik frog eye dalam fotografi adalah teknik dalam pengambilan gambar dari sudut pandang yang sangat rendah, hampir sejajar dengan tanah atau permukaan di bawah subjek seperti pandangan mata katak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom berikutnya, assalamualaikum semuanya. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Dan yang saya hormati Bapak Ruby Sutisna yang mungkin sedang berada dalam keadaan bekerja. Pada kesempatan kali ini, izin kami untuk mempresentasikan hasil dari kami menggunakan 13 teknik pengambilan gambar dan video. Sebelum kita mau masuki materinya, saya akan memperkenalkan dulu siapa saja yang bekerja dan juga anggotanya siapa aja. Yang pertama, nama saya Raja Sumarna, saya bertugas sebagai ketua kelompok, sekaligus moderator dan sekaligus juga sebagai yang membuat skenario-nya. Dan sebelah saya sini ada Iksan Maulana bertugas sebagai wakil ketua kelompok, sekaligus juga sebagai model ya dari kelompok kami. Berikutnya juga di sini ada Adit sebagai kameramen dan sini ada Muhammad Andi sebagai model juga. Dan tanpa basa-basi langsung kita ke materinya. Oke, sekarang kita berada di pengambilan gambar. Di pengambilan gambar ada high angle. High angle adalah teknik pengambilan gambar di mana posisi kamera berada lebih tinggi dari objek dan mengarah ke bawah. Teknik ini biasa digunakan untuk memberikan kesan bahwa objek terlihat lebih kecil, lemah, tidak berdaya, atau berada dalam posisi yang kurang dominan dibandingkan lingkungannya. Dan terlihat seperti ini, objeknya sangatlah kecil kan, kalau kita melihat ke atas. Lanjut. Ada bird eye. Bird eye itu lebih dari high angle, yang dimana posisinya tegak lurus menghadap ke bawah, sehingga memberikan pandangan menyeluruh terhadap objek dan lingkungan. Sudut pandang ini digunakan untuk menampilkan gambaran besar, pola, atau tata letak secara keseluruhan, serta memberikan kesan jarak skala yang luas. Seperti ini, seperti mata burung, jadi penglihatan burung. Oke, yang pertama ada level. Yang ketiga ada level. Level adalah teknik pengambilan gambar dengan posisi kamera sejajar dengan objek. Teknik ini menghasilkan tampilan yang natural, proporsional, dan netral, sehingga objek terlihat sebagaimana adanya tanpa efek dramatis dari sudut pandang tertentu. Dan terlihat meskipun kita menggunakan grid, ini sangat sejajar banget. Jadi terlihat sangatlah profesional sekali ya. Gitu. Nah.
Selanjutnya ada Oke, selanjutnya ada low angle. Low angle adalah teknik pengambilan gambar di mana posisi kamera berada di bawah dan mengarah ke atas. Teknik ini digunakan untuk memberikan kesan kuat, berwibawa, berkuasa, atau menunjukkan kehebatan objek yang ditangkap oleh kamera, sehingga terlihat objek sangatlah besar meskipun berada di bawah. Lanjut. Selanjutnya ada fork eye. Fork eye itu seperti low angle, cuman kita menggunakan mata katak yang dimana terlihat sangatlah kecil kalau kita melihat sesuatu objek yang besar. Fork eye adalah teknik pengambilan gambar dari sudut pandang yang sangat rendah, hampir sejajar dengan permukaan tanah, bahkan lebih rendah dari sudut pandang low angle. Dan ini digunakan untuk menciptakan kesan dramatis, megah, atau monumental pada objek sehingga objek terlihat sangatlah dominan dan mengesankan. Selanjutnya ada follow. Follow itu adalah teknik pengambilan video yang dimana sebelum kita menunjukkan videonya, saya akan menjelaskan dulu apa aja teknik-teknik yang kami gunakan dalam pengambilan video. Follow ya. Yang pertama ada follow. Follow adalah teknik penggerakan kamera yang secara aktif mengikuti pergerakan objek ke segala arah baik horizontal maupun vertikal untuk menjaga objek tanpa berada dalam bingkai. Lanjut. Kemudian ada crab. Crab adalah teknik penggerakan kamera secara horizontal, menyamping ke kiri atau ke kanan, dengan posisi kamera tetap menghadap ke arah tertentu. Biasanya digunakan untuk mengikuti objek yang bergerak sejajar kamera. Kemudian ada dolly. Dolly adalah teknik penggerakan kamera maju atau mundur, mendekati atau menjauhi objek, dengan memindahkan kamera secara fisik sehingga menciptakan pergerakan yang halus dan natural. Dan dolly juga bisa digunakan untuk menggunakan zoom juga. Jadi digabungkan dengan zoom, jadi kesannya sangatlah bagus dan dramatis. Lanjut ada panning. Panning ada teknik penggerakan kamera yang secara horizontal ke kiri atau ke kanan dari satu titik tetap. Biasanya digunakan untuk mengikuti pergerakan objek atau memperlihatkan panorama secara menyeluruh. Lanjut ada zooming. Zooming ada teknik memperbesar atau memperkecil tampilan objek dengan mengubah panjang fokus lensa kamera sehingga memberikan kesan mendekati atau menjauhi tanpa memindahkan posisi kamera. Dan ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bikin video. Lanjut ada tilting. Tilting adalah teknik penggerakan kamera secara vertikal ke atas atau ke bawah dari satu titik tetap yang berfungsi untuk mengikuti objek yang bergerak secara vertikal atau memperlihatkan detail dari bagian atas sehingga bawah suatu objek. Jadi ini tuh digunakan ketika kita tuh bikin video intronya atau outronya, sangatlah cocok sekali. Lanjut ada leveling. Leveling itu seperti level yang dimana tuh posisinya itu ya salah ya. Salah. Hampir sama seperti level yang dimana posisi objek tuh harus sejajar dengan kamera agar terkesan proporsional dan mudah untuk terlihat dan tidak terlalu norak untuk kita pandangi. Lanjut ada tracking. Tracking itu hampir sama seperti following yang dimana teknik penggerakan kamera yang mengikuti objek dari jarak tetap. Biasanya dengan memindahkan kamera sejajar arah gerak objek untuk mempertahankan fokus dan komposisi gambar. Thank you. Ada videonya? Videonya enggak? Dan untuk videonya saya akan tampilkan di video sini. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Kami akan membuka sesi tanya jawab jika kalian mau. Tapi kalau kalian tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan jawab juga di video ini. Apa aja yang kami gunakan, apa aja yang kami lakukan. Untuk kamera kami menggunakan smartphone karena kami tidak punya kamera. Jadi kami menggunakan Itel ya. Itel berapa? Itu berapa? Apa? P55. Dan kami menyuting video ini dalam waktu satu hari doang karena pada saat itu kami berada dalam hari Minggu, jadi gampang banget untuk kita mengikuti. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita mengakhirinya, saya mau pantun dulu. Jalan-jalan mencari batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas TAV. Saya bernama Bayu. Saya Dava. Saya Amanda. Saya Dinda. Teknik tracking. Teknik tracking mengacu pada pergerakan kamera yang mengikuti subjek tertentu. Bisa dilakukan dengan menggeser kamera secara halus agar tetap fokus pada subjek yang bergerak. Zooming. Zooming adalah teknik dalam dunia visual yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan suatu objek dalam bingkai tanpa menggerakkan kamera secara fisik. Wrap. Wrap adalah salah satu teknik pergerakan kamera di mana kamera bergerak secara horizontal ke kiri atau ke kanan, sejajar dengan subjek tanpa mengubah arah lensa. Tilting. Tilting adalah teknik pergerakan kamera di mana kamera digerakkan ke atas, tilt up, atau ke bawah, tilt down, dari posisi tetap. Level. Teknik level dalam sinematografi merujuk pada posisi atau sudut ketinggian kamera terhadap subjek yang direkam. Teknik ini sering digunakan untuk mengatur kesan visual dan emosi penonton terhadap karakter atau objek dalam adegan. Teknik follow adalah teknik pergerakan kamera di mana kamera mengikuti subjek yang sedang bergerak, baik dari belakang, samping, atau depan, agar subjek tetap berada dalam bingkai selama bergerak. Fokus utama dalam teknik ini adalah menjaga subjek tetap di tengah perhatian penonton, seolah penonton sedang ikut bergerak bersama subjek. Dolly. Teknik dolly adalah teknik pergerakan kamera di mana kamera bergerak atau mundur secara fisik menggunakan alat bantu seperti dolly track, shoulder, atau roda. Fokus dari teknik ini adalah perpindahan kamera ke kanan atau ke belakang secara halus, bukan hanya memperbesar atau memperkecil objek seperti zooming, tetapi juga mengubah perspektif ruang. Bird's eye view adalah teknik pengambilan gambar dari sudut pandang sangat tinggi dan tegak lurus ke bawah seolah-olah kamera adalah mata seekor burung yang melihat dari langit. High angle adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera di tempat lebih tinggi dari subjek. High angle. High angle adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan lebih tinggi dari subjek dan diarahkan miring ke bawah, sehingga subjek tampak lebih kecil atau rendah dari sudut pandang penonton. Low angle adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan lebih rendah dari subjek lalu diarahkan miring ke atas sehingga subjek tampak lebih tinggi dan dominan dalam bingkai. Teknik frog eye dalam sinematografi sebenarnya tidak terlalu umum digunakan istilahnya. Tapi jika mengacu pada analogi, frog eye view biasanya seperti sudut pandang kamera yang sangat rendah.
lebih rendah dari low angle, seolah-olah kamera berada sangat dekat dengan tanah atau permukaan seperti pandangan seekor katak. Eye level. Eye level adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan sejajar dengan mata subjek atau objek yang direkam. Kamera berada pada ketinggian yang sama dengan pandangan mata subjek sehingga memberikan sudut pandang yang netral dan natural. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas TAP yang berjudul Teknik dan Sudut Pengambilan Kamera. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Damar Setiawan Wibowo sebagai editor, pembuat konsep sekaligus kameramen. Saya Fardan Fadilah sebagai model. Saya Alicia sebagai editor. Sudut pengambilan gambar eye level dalam konteks fotografi dan video mengacu pada sudut pandang kamera yang sejajar dengan tinggi mata subjek atau objek yang difoto atau direkam. Posisi ini menghasilkan gambar yang paling alami dan realistis karena menyerupai apa yang dilihat mata manusia secara langsung. Bird's eye, teknik pengambilan gambar atau sudut pandang yang dilakukan dari ketinggian, seolah-olah dilihat dari sudut pandang burung yang sedang terbang. Hasilnya adalah gambaran luas dan menyeluruh dari lingkungan sekitar, dengan objek-objek yang tampak lebih kecil dan berserakan. Low angle, teknik pengambilan gambar di mana kamera ditempatkan di bawah objek yang difoto. Mengarah ke atas, teknik ini memberikan kesan bahwa subjek terlihat lebih besar, lebih kuat dan lebih dominan dibandingkan jika difoto dari sudut pandang mata. Berikutnya ada frog eye. Teknik ini merupakan teknik pengambilan gambar dari sudut pandang yang sangat rendah, lebih rendah dari low angle, hampir menyentuh tanah dan diarahkan ke atas, menyerupai pandangan mata katak. Yang kedua yaitu follow. Follow adalah teknik pengambilan gambar di mana kamera mengikuti pergerakan objek secara dinamis. Tujuannya adalah untuk menjaga objek tetap dalam komposisi yang diinginkan di dalam frame, sambil memberikan kesan gerakan yang mulus dan imersif. Berikutnya leveling. Leveling adalah teknik mengacu pada posisi kamera relatif terhadap subjek yang dipoto. Level kamera menentukan sudut pandang dan perspektif yang dilihat oleh penonton dan dapat sangat mempengaruhi bagaimana suatu subjek atau adegan yang dirasakan. Berikutnya adalah teknik tracking, teknik dalam pembuatan film dan video di mana kamera bergerak mengikuti pergerakan objek atau subjek yang direkam. Gerakan kamera ini bisa maju, mundur, menyamping, ataupun bahkan berputar, mengikuti pergerakan objek secara dinamis. Selanjutnya zooming, cara untuk mengubah panjang fokus lensa kamera, yang menghasilkan efek mendekatkan atau menjauhkan objek dalam gambar tanpa memindahkan kamera secara fisik. Ini adalah gerakan kamera yang umum digunakan dalam fotografi maupun videografi untuk berbagai tujuan seperti menarik perhatian pada detail, menciptakan dinamika visual, ataupun menyampaikan emosi. Crab yaitu gerakan kamera yang bergerak menyamping, lateral, sejajar dengan subjek yang sedang bergerak, baik itu berjalan atau berlari.
Gerakan ini menyerupai cara kepiting berjalan, sehingga dinamakan demikian. Teknik ini bertujuan untuk mengikuti pergerakan subjek, menciptakan kesan dinamis, dan menjaga fokus pada subjek utama saat bergerak. Dolly memberikan pergerakan kamera yang halus dan stabil, terutama secara horizontal. Dolly memungkinkan kamera untuk bergerak maju, mundur, atau menyamping, menciptakan efek visual yang lebih dinamis dan terkontrol dibandingkan dengan gerakan kamera statis. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan 7 teknik pergerakan kamera dan 5 sudut pengambilan gambar. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Firdaus. Yang samping saya Fahri, terus depan saya Putri dan Ismaya. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu ada teknik pergerakan kamera zooming. Zooming adalah teknik pemotretan untuk memperoleh kesan foto dengan objek mendekat atau menjauh. Kamera itu digunakan dengan lensa zoom. Kecepatan yang digunakan sama dengan kecepatan yang digunakan pada teknik pemotretan panning. Selanjutnya ada tracking. Tracking shot melibatkan pergerakan kamera seiring dengan pergerakan subjek. Ini menciptakan kesan pengejaran atau pengawalan terhadap subjek. Pada video tersebut, settingan kamera yang digunakan sebagai berikut: ISO 1000, shutter speed 1:1000, white balance 3800K. Tiga, crab. Crabbing adalah gerakan kamera secara literal menyamping berjalan bersejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan dolly. Perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Jika dolly bergerak maju mundur, maka crab bergerak ke kiri, crab left, dan ke kanan, crab right. Pada video tersebut, settingan kamera yang digunakan sebagai berikut: ISO 1000, shutter speed-nya 1,1000, white balance-nya 3800. Leveling. Teknik leveling kamera adalah teknik dalam fotografi atau videografi yang digunakan untuk memastikan posisi kamera berada dalam keadaan sejajar secara horizontal, sehingga hasil gambar atau video yang diambil tidak miring, tampak tidak simetris. Pada video tersebut, settingan kamera yang digunakan sebagai berikut: ISO 1000, shutter speed 1:1000, white balance 3800K. Tilting adalah salah satu teknik dasar dalam pengoperasian kamera, terutama dalam videografi dan sinematografi, yang berarti menggerakkan kamera ke atas atau ke bawah dari posisi tetap tanpa mengubah posisi tripod atau badan kamera. Pada video tersebut, settingan kamera yang digunakan adalah ISO 1000, shutter speed 1:1000, white balance 3800. Follow. Dalam dunia videografi dan sinematografi, follow adalah teknik
pengambilan gambar di mana kamera mengikuti pergerakan subjek secara terus-menerus agar subjek tetap berada dalam frame saat bergerak. Pada video tersebut, settingan kamera yang digunakan sebagai berikut: ISO 1000, shutter speed 1:1000, white balance 380K. Dolly. Dolly adalah salah satu teknik dasar dalam pengoperasian kamera, terutama dalam videografi sinematografi, yang berarti menggerakkan kamera ke atas atau ke bawah dari posisi tetap, tanpa mengubah posisi tripod atau badan kamera. Pada video tersebut, settingan kamera yang digunakan sebagai berikut: ISO 1000, shutter speed 1:1000, white balance-nya 380K. Bird eye. Bird eye view adalah teknik pengambilan gambar dari ketinggian atau lebih tinggi dari sebuah objek yang diambil. Hasil foto bird eye view ini mirip seperti apa yang dilihat oleh burung pada saat terbang. Pada foto tersebut, settingan kamera yang digunakan adalah sebagai berikut: ISO 100, shutter speed-nya 1/400, white balance-nya 300-700K. Selanjutnya pada pengambilan sudut gambar itu ada high angle. High camera angle merupakan teknik pengambilan gambar yang mengarahkan kamera dari posisi yang tinggi atau di atas subjek. Dengan pengambilan ini, subjek terlihat lebih kecil dan terlihat seperti dilihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan efek yang dramatis dan memberikan perasaan dominasi atau kerentanan tergantung pada konteks penggunaannya. Selanjutnya ada eye level. Eye level adalah salah satu jenis sudut pandang fotografi yang paling digunakan. Angle itu dilakukan dengan mengatasi gambar dari sudut pandang normal sesuai penglihatan manusia pada umumnya. Pada foto tersebut, settingan kamera yang digunakan adalah sebagai berikut: ISO 100, shutter speed 1:1000, 1:400, white balance 3700K. Selanjutnya ada low angle. Low angle adalah salah satu teknik dalam fotografi yang diterapkan pada fotografer. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil gambar dengan posisi kamera lebih rendah daripada objek foto. Pada foto tersebut, settingan kamera yang digunakan adalah sebagai berikut: ISO 100, shutter speed 1:400, white balance 3700K. Frog eye. Frog eye adalah sudut pandang kamera yang diambil dari bawah objek dan kamera diarahkan ke atas. Mirip seperti katak, angle ini biasanya akan memberikan tampilan objek lebih tinggi atau lebih megah. Selain itu, pada kondisi tertentu, angle kamera ini menambahkan dimensi tertentu pada objek yang kamu ambil. Contohnya, saat mengambil sebuah objek yang datar seperti lapangan atau pada gurun. Pada foto tersebut, kamera yang digunakan adalah sebagai berikut: ISO 100, shutter speed 1/400, white balance-nya 3700K. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ulang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas TAV. Di sini ada Nestia Pratiwi, si Paulia, Zainal Abidin, Raka Wali. Sudut pengambilan gambar di sini ada
Di sini ada bird eye view ya. Ini adalah istilah yang digunakan dalam fotografi, film, dan desain untuk menggambarkan sudut pandang yang diambil dari atas. Seolah-olah dari pandangan burung yang terbang di atas objek atau skene. Di sini ada hit angle. Hit angle adalah istilah yang digunakan dalam fotografi, film, dan sinematografi untuk menggambarkan sudut pandang kamera yang diambil dari atas objek atau subjek sehingga objek atau subjek terlihat lebih kecil dan rentan. Low angle. Low angle adalah istilah yang digunakan dalam fotografi, film, dan sinematografi untuk menggambarkan sudut pandang kamera yang diambil dari bawah objek atau subjek sehingga objek atau subjek terlihat lebih besar dan kuat. Eye level. Eye level adalah istilah yang digunakan dalam fotograf, JFLM, dan sinematografi untuk menggambarkan sudut pandang kamera yang diambil pada ketinggian mata subjek sehingga memberikan kesan yang natural dan realistis. Selanjutnya ada frog eye view. Frog eye view adalah istilah yang digunakan dalam fotografi dan film untuk menggambarkan sudut pandang kamera yang diambil dari posisi yang sangat rendah, biasa dari dekat tanah atau permukaan bawah. Teknik pergerakan kamera. Teknik panning adalah teknik pengambilan gambar dalam fotografi dan film yang melibatkan pergerakan kamera mengikuti objek yang bergerak, sehingga objek tetap tajam dan latar belakang menjadi kabur. Tilting. Tilting adalah teknik kamera yang melibatkan gerakan kamera ke atas atau ke bawah pada sumbu horizontal sehingga menciptakan kesan gerakan vertikal. Dengan tilting, kamera dapat Tracking. Teknik tracking adalah teknik kamera yang digunakan dalam film dan fotografi untuk mengikuti gerakan subjek dengan menggerakkan kamera secara dinamis. Zooming. Zooming adalah teknik kamera yang digunakan dalam fotografi film untuk menambahkan ukuran subjek dalam frame dengan menggerakkan kamera atau lensa. Teknik dolly. Teknik dolly adalah teknik kamera yang digunakan dalam film dan fotografi untuk menggerakkan kamera mendekati atau menjauhi subjek. Biasanya dengan menggunakan alat yang dapat digerakkan seperti dolly atau track. teknik follow. Teknik follow adalah teknik kamera yang digunakan dalam film dan fotografi atau untuk mengikuti gerakan subjek dengan menggerakkan kamera secara dinamis. Leveling. Teknik leveling atau level adalah teknik kamera yang digunakan untuk memastikan bahwa kamera berada pada posisi yang sejajar dengan horizon atau garis horizontal lainnya. Cukup sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.